Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andra Riani. Saya akan menjawab beberapa pertanyaan mata kuliah Oseanografi dengan dosen pemangku mata kuliah yaitu Bapak Ilham Zulfahmi MSI. Soal nomor 1 yaitu beda alga dan ganggang. Alga adalah sekelompok organisme autotrof yang tidak memiliki organ dengan perbedaan fungsi yang nyata. Sedangkan ganggang yaitu tumbuhan yang belum mempunyai akar, batang, dan daun yang sebenarnya, tetapi sudah memiliki klorofil sehingga bersifat autotrof. Kemudian pertanyaan nomor 2, adakah produsen sekunder? Jawabannya ada. Produsen seperti ganggang memiliki dasar energi dalam jaring makanan. Alga mengubah energi cahaya dari matahari menjadi gula melalui proses fotosintesis. Konsumen primer memakan alga dan selanjutnya dimakan oleh konsumen sekunder dan kemudian dapat dimakan oleh konsumen tersier. Soal nomor 3 yaitu perbedaan zona fotik dan zona afotik. Zona fotik yaitu zona yang dapat menembus cahaya matahari. Sinar matahari menembus zona fotik memungkinkan fotosintesis. Zona fotik memanjang dari permukaan hingga kedalaman sekitar 200 meter. Zona fotik lebih menguntungkan bagi kehidupan daripada zona afotik. Oleh karena itu, keanekaragaman organisme di zona fotik ini lebih tinggi. Sedangkan zona afotik yaitu bagian lautan yang tidak menerima sinar matahari. Sinar matahari tidak menembus zona ini. Zona ini terbentang dari kedalaman 200 meter di dasar laut hingga ke dasar laut secara vertikal. Karena zona ini tidak menerima sinar matahari, organisme fotosintetik tidak dapat bertahan hidup di zona ini. Oleh karena itu, keanekaragaman organisme rendah dan hanya beberapa organisme hidup di zona ini. Soal nomor 4. Zat-zat yang diperlukan saat fotosintesis. Tumbuhan sebagai makhluk hidup juga memerlukan nutrisi untuk menunjang proses pertumbuhan dan perkembangannya. Perlu diketahui, tumbuhan mampu memproduksi makanannya sendiri dengan cara yang kita kenal dengan fotosintesis. Zat-zat yang diperlukan untuk fotosintesis antara lain air, mineral, dan karbon dioksida. Soal nomor 5 yaitu definisi dari fitoremediasi. Fitoremediasi berasal dari bahasa Yunani yaitu fiton yang berarti tumbuhan atau tanaman dan remedier dan dari bahasa Latin yang berarti membersihkan sesuatu. Dengan kata lain, fitoremediasi adalah upaya penggunaan tanaman dan bagian-bagiannya untuk dikontaminasi limbah dan masalah-masalah pencemaran lingkungan baik secara ex situ maupun in situ. Soal nomor 6 yaitu pengertian dari fase log, dan fase stasioner. Fase log dimulai setelah pertumbuhan inokulum ke dalam media kultur hingga beberapa saat sesudahnya. Pada fase ini, peningkatan paling signifikan terlihat pada ukuran sel karena secara fisiologis fitoplankton menjadi sangat aktif. Proses sintesis protein baru juga terjadi dalam fase ini. Metabolisme berjalan tetapi pembelahan sel belum terjadi sehingga kepadatan sel belum meningkat karena fitoplankton masih beradaptasi dengan lingkungan barunya. Kemudian fase log yaitu fase ini dimulai dengan pembelahan sel dengan laju pertumbuhan yang meningkat secara intensif. Bila kondisi kultur optimum, maka laju pertumbuhan pada fase ini dapat mencapai nilai maksimal dan pola laju pertumbuhan dapat digambarkan dengan kurva logaritmik. Kemudian fase stasioner. Pada fase ini laju reproduksi dan laju kematian relatif sama. Penambahan dan pengurangan jumlah fitoplankton seimbang sehingga kepadatannya relatif tetap atau stasioner. Sekian jawaban dari pertanyaan oseanografi. Bila ada kekurangan saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.